Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang subgrup pada mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD. Kami dari kelompok 1 kelas 4E yang beranggotakan Gesa Agung Dwi Putra dengan NPM 2010631050069. Lalu ada Fedrika Matilda Sembiring dengan NPM 2010631050115. Lalu ada Wida Daradika Aulia dengan NPM 2010631050119. Dan ada Devita Aulia Salsabila dengan NPM 2010631050132. Materi yang akan dibahas yaitu ada subgrup, sifat komutatif pada grup, center suatu grup, dan centralized suatu grup. Selamat menyaksikan. Nah, baik teman-teman, pada pertemuan kelima kita sudah mempelajari konsep tentang subgrup dan bagaimana cara menentukan subgrup melalui langkah-langkah one step subgroup test pada teorema 4, two step subgroup test pada teorema 5, dan juga finite subgroup test pada teorema 6. Nah, dalam bahan ajar kali ini kita akan mempelajari cara lain untuk menunjukkan suatu subgrup menggunakan teorema 7, yaitu sebagai berikut, di mana teorema 7 ini menjelaskan A merupakan suatu subgrup dari G. Misalkan diberikan sembarang A elemen grup G, dan A ini mempunyai definisi A pangkat N di mana N itu elemen dari bilangan bulat atau Z. Nah, sedemikian sehingga A ini lebih kecil dari G. Untuk pembuktiannya, yang pertama akan dibuktikan bahwa A bukan himpunan kosong. Perhatikan bahwa A elemen G dan G merupakan grup, maka paling tidak ada satu elemen A yang dihasilkan dari A pangkat N dengan N sama dengan 0. Dengan demikian, A itu bukan merupakan himpunan kosong. Dan yang kedua, akan dibuktikan pula bahwa A merupakan subgrup dari G. Nah, kita ambil sembarang A pangkat P, A pangkat Q, elemen dari A. Nah, dengan A pangkat P tidak sama dengan A pangkat Q, perhatikan bahwa teorema 4 itu kan misalkan G adalah grup dan H adalah himpunan bagian yang tak kosong dari grup G. Jika setiap A, B itu elemen H dengan AB inverse elemen H, maka H itu kurang dari G. Nah, oleh karena itu pada A pangkat P di mana A pangkat P di mana A pangkat Q inverse itu sama dengan A pangkat P min Q sama dengan A pangkat K. Elemen A misalkan P min Q itu sama dengan K untuk suatu K elemen bilangan bulat. Dengan demikian terbukti bahwa A itu kurang dari G. Nah, subgrup A ini dari G itu tidak subgrup A dari G ini disebut subgrup siklik dengan generator A. Apabila G ini sama dengan A, dikatakan G adalah grup siklik dengan A sebagai generator dari G. Harap diingat bahwa generator pada grup siklik mungkin memiliki banyak generator. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan pada contoh ke-1 berikut ini. Diberikan U10 itu memiliki elemen 1, 3, 7, dan 9 dengan perkalian modulo 10 itu operasi perkalian modulo 10. Nah, kita tentukan semua subgrup dari U10 itu terhadap perkalian modulo 10. Untuk menjawabnya, kita perhatikan dulu tabel Cayley di samping yang menunjukkan bahwa U10 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 10. Kita lihat di sini ada tabel modulo 10 perkalian, bisa dilihat
Untuk 1 kali 1 itu sama dengan 1, 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 7 sama dengan 7, 1 kali 9 sama dengan 9. Nah, 3 kali 1 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9, 3 kali 7 itu sama dengan 1. Karena 3 kali 7 kan itu 21 ya. Jadi karena tabel ini hanya sampai 10, jadi yang satu itu kita tulis 1 aja. Lalu 3 kali 9 sama dengan 7. Nah, 7 kali 1 sama dengan 7, 7 kali 3 sama dengan 1, 7 kali 7 itu 9, dan 7 kali 9 itu 3. Terakhir, 9 kali 1 itu menghasilkan 9, 9 kali 3 menghasilkan 7, 9 kali 7 menghasilkan 3, dan 9 kali 9 menghasilkan 1. Dari tabel Kelly di samping diperoleh kesimpulan bahwa 1 merupakan elemen identitas dari modulo U10 terhadap perkalian modulo 10. Nah, inverse dari 1 ini kan adalah 1. Inverse dari 3 adalah 7, inverse dari 7 adalah 3, dan inverse dari 9 adalah 9 itu sendiri. Kemudian kita perhatikan bahwa A yang memiliki definisi A pangkat N, di mana N merupakan bilangan bulat, diperoleh ada sekitar 4 kasus ya. Nah, pada kasus 1 kita ambil A itu sama dengan 1, maka diperoleh 1 pangkat min 5 itu kan sama dengan 1 pangkat min 4 dikali 1 pangkat min 1 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Lalu 1 pangkat min 4 itu sama dengan 1 pangkat min 3 dikali 1 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 1 juga menghasilkan 1. Lalu selanjutnya 1 pangkat min 3 sama dengan 1 pangkat 2 min 2, maksudnya 1 pangkat min 2 dikali 1 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 1 menghasilkan 1. Lalu 1 pangkat min 2 itu sama dengan 1 pangkat min 1 dikali 1 pangkat min 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, untuk 1 pangkat min 1 ini kan sama dengan inverse. Itu berarti 1 pangkat min 1 itu sama dengan 1. Lalu 1 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, 1 pangkat 1 sama dengan 1, begitu seterusnya sampai 1 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 2 dikali 1 pangkat 1 sama dengan 1 pangkat 1, maksudnya 1 kali 1 sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa 1 bukan generator dari U10, akan tetapi 1 itu kurang dari U10. Lalu kasus 2 itu sama, kita ambil A-nya itu sama dengan 3, maka diperoleh 3 pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat min 1 sama dengan 1 dikali 7 sama dengan 1. Begitu seterusnya hingga 3 pangkat 7 itu 3 dikali 1, 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 9, 3 kali 9 sama dengan 7, dimana berarti 3 itu generator dari U10. Nah, dengan demikian 3 itu sama dengan 3 memiliki elemen 3971 yang merupakan subgrup dari U10. Kenapa kasus 2 ini merupakan generator sedangkan kasus 3 tadi, kasus 1 yang tadi itu bukan generator? Karena di kasus 2 ini semua hasilnya itu memenuhi pada elemen U10, dimana elemennya itu kan 1, 3, 7, dan 9. Sedangkan pada kasus 1 itu hanya memiliki satu penyelesaian hasil yang dimana tidak lengkap antara hasilnya dengan elemen dari U10 itu. Nah, kita lanjut lagi ke kasus ketiga ini. Kasus ketiga sama langkahnya seperti kasus pertama dan kasus kedua, dan kesimpulannya adalah kasus 3 ini merupakan generator. Balik lagi karena kasus 3 ini bisa dilihat memenuhi semua elemen pada U10, yaitu ada 1, ada 3, ada 7, dan ada 9, seperti itu. Jadi kasus 3 ini merupakan subgrup dari U10. Namun
generator ini bukan merupakan syarat dari terbentuknya subgrup. Jadi walaupun pada kasus ke-1 tidak terdapat generator, kasus ke-1 itu bisa merupakan sebuah subgrup karena bisa balik lagi ke asalnya, yaitu 1, seperti itu. Seperti yang pada kasus 3 ini, kita ambil A-nya itu sama dengan 9. Nah, di kasus 3 ini hanya terdapat dua buah hasil penyelesaian, yaitu 1 dan 9. Nah, tapi bukan berarti pada kasus 4 ini merupakan bukan subgrup. Kasus 4 ini bisa merupakan subgrup karena bisa kembali lagi diawali dengan hasilnya 1, nanti ketika diperhitungkan itu bisa kembali lagi ke 1, seperti itu. Maka berdasarkan kasus 1, 2, 3, dan 4, semua subgrup dari U10 adalah 3 sama dengan 7 sama dengan 1, 3, 7, 9, 0, dan 1,9, seperti itu. Nah, kita akan menjawab latihan soal 1, di mana pertanyaannya berdasarkan contoh 1 yang telah Anda pelajari, apa yang dimaksud dengan generator pada suatu grup atau subgrup. Nah, seperti yang kita lihat tadi, jika dilihat dari contoh 1, pada kasus 1 dan kasus 4 itu bukan merupakan generator, sedangkan pada kasus 2 dan kasus 3 itu merupakan generator. Hal ini dikarenakan pada hasil perhitungan pada kasus 2 dan 3 terdapat hasilnya merupakan elemen himpunan itu sendiri, seperti yang tadi 1, 3, 7, 9 itu. Contohnya tuh pada kasus 2 itu terdapat 4 hasil penyelesaian pada elemen U10, yaitu 1, 3, 7, 9. Nah, sedangkan pada kasus 4 itu hanya terdapat 2 penyelesaian, yaitu 1 dan 9, di mana hanya terdapat 2 dari elemen pada himpunan U10. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk contoh yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi kita di sini ada contoh 2, diberikan Z10 dengan penjumlahan modulo 10 dengan operasi penjumlahan modulo 10. Tentukan semua subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Perhatikan tabel Kelly berikut yang menunjukkan bahwa Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Bisa dilihat tabelnya. Nah, jadi dari tabel di atas diperoleh 0 merupakan elemen identitas Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Inverse dari 0 adalah 0, lalu inverse 1 adalah 9, 2 adalah 8, inverse 3 adalah 7, 4 adalah 6, 5 adalah 5, 6 adalah 4, inverse dari 7 adalah 3, 8 adalah 2, dan 9 adalah 1. Lalu untuk menentukan subgrup siklik dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10, perhatikan bahwa kasus 1 ambil A sama dengan 0, lalu min 2 kali 0 sama dengan 0, 1 sama dengan min 1 kali 0 sama 0, 0 kali 0, 1 kali 0, 2 kali 0, 0. Meskipun generator 0 bukan generator dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10, akan tetapi generator 0 merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Bisa dilihat tabel di atas. Elemen identitas merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10 dengan elemen identitasnya adalah 0. Lalu kasus 2 ambil A sama dengan 1, min 10 kali 1 sama dengan min 10, lalu modulo 10 sama dengan 0. Min 9 kali 1 sama dengan min 9, lalu modulo 10 adalah 1, dan seterusnya. Nah, jadi karena generator 1 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 0, maka generator 1 merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Lalu kasus 3, ambil A sama dengan 2, min 5 kali 2 sama dengan min 10, modulo 10 sama dengan 0, min 4 kali 2 sama dengan min 8, modulo 10 sama dengan 2, dan seterusnya sampai 5 kali 2 sama 0, dan modulo 10, 0. Lalu meskipun 2 bukan generator dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10, akan tetapi generator 2
himpunannya adalah 2, 4, 6, 8, dan 0 merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Bisa diperhatikan di tabelnya, generator 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 0 adalah grup terhadap penjumlahan modulo 10. Lalu kasus 4, ambil A-nya sama dengan 3, min 10 kali 3 sama dengan min 30, modulo 10 sama dengan 0, min 9 kali 3 sama dengan min 27, lalu di modulo 10 sama dengan 3, dan seterusnya sampai dengan demikian. Generator 3 adalah himpunannya yaitu 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, dan 0 merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Lalu kasus 5, ambil A sama dengan 4, min 5 kali 4 sama dengan min 20, modulo 10 sama dengan 0, dan seterusnya hingga demikian. Generator 4 adalah 4 yang himpunannya adalah 4, 8, 2, 6, dan 0 merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Lalu kasus 6, ambil A sama dengan 5, dimana 5 min 5 kali 5 sama dengan min 25, modulo 10 sama dengan 5, dan lain-lain dan seterusnya. Lalu perhatikan bahwa generator 5 itu himpunannya adalah 5 dan 0 merupakan grup terhadap penjumlahan modulo 10. Dengan demikian, generator 5 sama dengan himpunannya yaitu 5 dan 0 merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Lalu kasus 7, ambil A sama dengan 6, min 4 kali 6 sama min 24, di modulo 10 sama dengan 6, dan seterusnya hingga dengan demikian. Generator 6 sama dengan yaitu himpunannya 6, 2, 8, 4, dan 0 merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Lalu kasus 8, ambil A nya sama dengan 7, min 5 kali 7 sama min 35, modulo 10 dengan 5, lalu dan seterusnya sehingga dengan demikian. Generator 7 adalah himpunannya yaitu 7, 4, 1, 8, 5, 2, 9, 6, 3, dan 0 merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Lalu kasus 9, ambil A sama dengan 8, min 5 kali 8 sama min 40, modulo 10 sama dengan 0, lalu seterusnya sehingga dengan demikian. Generator 8 himpunannya adalah 8, 6, 4, 2, dan 0 merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Lalu yang terakhir kasus 10, ambil A nya sama dengan 9, maaf di situ ada kesalahan penulisan yang dimana A nya itu harusnya 9, lalu min 5 kali 9 sama min 45, modulo 10 sama dengan 5, dan seterusnya hingga dengan demikian. Generator 9 himpunannya adalah 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0 merupakan subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10. Jadi dari kasus 1 sampai dengan kasus 10, maka semua subgrup dari Z10 terhadap penjumlahan modulo 10 adalah generator 0 adalah 0, generator 1 sama dengan generator 3 sama dengan generator 7 sama dengan generator 9 sama dengan himpunannya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu generator 5 himpunannya adalah 0 dan 5. Lalu generator 2 sama dengan generator 4, generator sama dengan generator 6 sama dengan generator 8 yang himpunannya adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya di sini ada latihan soal 2. Berdasarkan contoh 2, apakah yang bisa kalian simpulkan? Lalu sertakan atau kemukakan alasannya. Nah, jadi yang dapat disimpulkan adalah yang pertama adalah memiliki subgrup karena semua anggota himpunannya jika dioperasikan merupakan grup, yakni memiliki sifat tertutup, inverse, identitas, dan asosiatif. Lalu yang kedua mempunyai generator karena syarat generator adalah generator dari A sama dengan G, dan yang ketiga yaitu beberapa merupakan grup siklik karena tidak semua anggota himpunannya itu sebagai generator. Baik, selanjutnya adalah contoh soal yang ketiga. Tunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 3 sama dengan generator 5, dan apakah U14 merupakan grup siklik dengan U14 sama dengan generator 11, serta tentukan semua subgrupnya. Jadi di langkah yang pertama kita akan menentukan U14 dari Z14. Jadi U14 itu ada 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya hingga
13. Kemudian kita lihat dari tabel. Dari tabel tersebut kita dapat memperoleh bahwa anggota himpunan dari U14 adalah 1, 3, 5, 9, 11, dan juga 13. Mengapa demikian? Kita lihat pada bagian tabel yang diberi warna kuning dan di bold itu merupakan mempunyai elemen identitas. Jadi berdasarkan U14 dari Z14 yang mempunyai elemen identitas yaitu 1, hanya ada 1, 3, 5, 9, 11, dan juga 13, sedangkan sisanya tidak. Maka yang termasuk anggota himpunannya adalah 1, 3, 5, 9, 11, dan juga 13. Selanjutnya, setelah kita menemukan anggota himpunan dari U14, kita akan menunjukkan bahwa U14 itu merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Untuk membuktikan dia suatu grup atau bukan, maka kita akan membuktikan berlakunya 4 sifat, yakni sifat tertutup, berlaku sifat asosiatif, memiliki elemen identitas, dan juga bersifat inverse. Yang pertama kita lihat tabel Kelly berikut. Kemudian kita akan membuktikan apakah berlaku sifat ketertutupan. Kita akan ambil sembarang A, B elemen dari U14, maka jika A operasi perkalian modulo 14B kurang dari 14, maka A operasi perkalian modulo 14, B elemen dari U14. Kita ambil misalkan A, B-nya adalah 1 dan 3. Kemudian kita operasikan 1 operasi perkalian modulo 14 dengan 3 menghasilkan 3, dan 3 ini merupakan elemen dari U14. Dengan demikian berlaku sifat ketertutupan. Selanjutnya sifat yang kedua adalah sifat asosiatif, yang dimana kita ambil sembarang bilangan A, B, C elemen dari U14, maka akan diperoleh A operasi perkalian modulo 14 dalam kurung B operasi perkalian modulo 14C akan sama dengan A operasi perkalian modulo B tutup kurung operasi perkalian modulo 14C. Jadi kita ambil sembarang bilangannya yakni 1, 3, 5. Kemudian akan kita operasikan sehingga akan diperoleh 1 dioperasikan dengan modulo 14 dalam kurung 3 dioperasikan dengan modulo 14, 5 sama dengan dalam kurung 1 dioperasikan dengan modulo 14, 3 dan dioperasikan dengan modulo 14, 5 menghasilkan 1 dioperasikan dengan modulo 14, 1 sama dengan 3 dioperasikan dengan modulo 14, 5. Jadi menghasilkan 1 sama dengan 1. Dengan demikian operasi perkalian modulo 14 berlaku sifat asosiatif. Untuk sifat selanjutnya yaitu memiliki elemen identitas. Untuk setiap A elemen U14 akan ada 1 elemen U14 yang mengakibatkan A operasi perkalian modulo 14 dengan 1 menghasilkan A, atau 1 adalah elemen identitas pada U14 terhadap operasi perkalian modulo 14. Jadi dengan demikian U14 terhadap operasi perkalian modulo 14 memiliki elemen identitas yaitu 1. Lalu untuk sifat selanjutnya adalah inverse. Untuk setiap A elemen U14 akan ada A inverse elemen U14 yang mengakibatkan A operasi perkalian modulo 14 A inverse sama dengan 1, yakni inverse dari 1 adalah 1. Mengapa? Karena 1 dioperasikan dengan 1 menghasilkan 1. Lalu untuk inverse dari 3 adalah 5, inverse dari 5 adalah 3, dan inverse dari 9 adalah 11, inverse dari 11 adalah 9, dan inverse dari 13 adalah 13. Jadi karena operasi perkalian modulo 14 berlaku sifat ketertutupan, sifat asosiatif, memiliki elemen identitas dan inverse, maka U14 adalah grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuktikan apa yang diminta dalam soal, yang dimana kita diminta untuk menunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 3 sama dengan generator 5. Kita perhatikan pada generator 3 menggunakan order elemen. Di sini ada 3 pangkat min 5 sampai dengan 3 pangkat 6. Di sini nilai dari 3 pangkat min 5 sama dengan 3 pangkat min 4 dikali dengan 3 pangkat min 1. Kemudian nilai dari 3 pangkat min 4 ini
ini adalah 9, nilai dari 3 pangkat min 1 adalah 5. Jadi nilai dari 3 pangkat min 5 adalah 3. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa kebingungan mengapa nilai dari 3 pangkat min 4 itu menghasilkan 9. Kita cek pada bagian notes. Di sini patokan kita adalah 3 pangkat min 1 sama dengan 5, atau inverse dari 3 adalah 5. Kemudian untuk mencari nilai dari 3 pangkat min 2 itu dapat menggunakan cara 3 pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan 2. Tadi kita dapatkan 3 pangkat min 1-nya adalah 5, maka 3 pangkat min 2 dapat digunakan cara 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu kan 25. Tapi di sini berbicara mengenai modulo 14. 25 itu dapat didapatkan dengan 11 ditambah dengan modulo 14. Jadi nilai dari 3 pangkat min 2 adalah 11. Kemudian untuk 3 pangkat min 3 dapat digunakan cara 5 pangkat 3 yang menghasilkan 13, begitu sampai 3 pangkat min 5 menghasilkan 3. Kemudian untuk 3 pangkat 1 itu tetap 3, 3 pangkat 2 itu adalah 9, 3 pangkat 3 itu 27. 27 didapatkan dari 13 ditambah modulo 14, begitu sampai 3 pangkat 6 menghasilkan 1. Jadi untuk generator 3 ini memiliki anggota himpunan 3, 9, 13, 11, 5, 1. Kemudian kita akan membuktikan bahwa 14 ini sama dengan generator 5. Di sini sama menggunakan order elemen juga dari 5 pangkat min 5 sampai dengan 5 pangkat 6. Untuk 5 pangkat min 5 itu didapatkan dari 5 pangkat min 4 dikali dengan 5 pangkat min 1, dimana nilai dari 5 pangkat min 4 ini adalah 11. Untuk nilai 5 pangkat min 1 ini adalah 3. Jadi 5 pangkat min 5 adalah 5. Di sini kenapa 5 pangkat min 4 ini menghasilkan 11? Kita cek pada bagian notes. Patokan kita adalah inverse dari 5 itu sama dengan 3. Kemudian untuk mencari nilai dari 5 pangkat min 2 adalah dengan 5 pangkat min 1 dikuadratkan. Jadi nilai dari 5 pangkat min 1 adalah 3, kita kuadratkan jadi 9. Maka nilai dari 5 pangkat min 2 adalah 9. Begitu sampai 5 pangkat min 5 didapatkan dari 3 dipangkatkan dengan 5 menghasilkan 5. Lalu untuk 5 pangkat 1 itu menghasilkan 5, 5 pangkat 2 menghasilkan 25. Tapi di sini berbicara mengenai modulo 14, jadi 25 didapat dari 11 ditambah modulo 14. Begitu seterusnya sampai 5 pangkat 6 menghasilkan 1. Jadi untuk generator 5 anggota himpunannya adalah 5, 11, 13, 9, 31. Berdasarkan jawaban tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa U14 sama dengan generator 3 sama dengan generator 5, karena sama-sama menghasilkan anggota himpunan yang sama, yakni 3, 9, 13, 11, 5, 1. Setelah itu di soal kita juga diminta untuk menunjukkan bahwa U14 sama dengan generator 11. Di sini kita lihat 11 pangkat min 5 sampai dengan 11 pangkat 5. Sama menggunakan order elemen juga. 11 pangkat min 5 didapat dari 11 pangkat min 4 dikali dengan 11 pangkat min 1. Nilai dari 11 pangkat min 4 adalah 9 dan nilai dari 11 pangkat min 1 adalah 9. Sehingga nilai dari 11 pangkat min 5 adalah 11. Kita cek pada bagian notes. Di sini inverse dari 11 adalah 9, atau 11 pangkat min 1 adalah 9. Kemudian untuk mendapatkan nilai dari 11 pangkat min 2 adalah dengan 9 dikuadratkan, yakni 11, sampai 11 pangkat min 5 menghasilkan 11. Kemudian untuk 11 pangkat 1 itu tetap menghasilkan 11. Untuk 11 pangkat 2 menghasilkan 9, seterusnya hingga 11 pangkat 5 menghasilkan 9. Jadi dapat kita peroleh dari generator 11 ini adalah anggota himpunannya 11, 9, dan juga 1. Nah, hal ini tidak sama dengan U14, di mana U14 anggota himpunannya adalah 1, 3, 5, 9, 11, dan juga 13. Maka dapat kita tunjukkan bahwa U14 tidak sama dengan generator 11. Selanjutnya kita akan menentukan semua subgrup dari U14. Yang pertama untuk generator 1.
menghasilkan anggota himpunannya yakni 1 yang didapat dari 1 pangkat 1 sama dengan 1. Dan tabel Kelly berikut adalah yang menunjukkan bahwa generator 1 itu merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Kemudian untuk generator 3, anggota himpunannya adalah 3, 9, 13, 11, 5, 1. Didapat dari 3 pangkat 1 sama dengan 3, 3 pangkat 2 sama dengan 9, sampai dengan 3 pangkat 6 sama dengan 1. Kemudian tabel Kelly berikut menunjukkan bahwa generator 3 merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Selanjutnya adalah generator 5, menghasilkan anggota himpunannya 5, 11, 13, 9, 3, 1. Yang dapat dari 5 pangkat 1, 5 pangkat 2, 11, sampai dengan 5 pangkat 6 sama dengan 1. Dan tabel Kelly berikutnya juga menunjukkan bahwa generator 5 ini merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Selanjutnya generator 9 yang menghasilkan anggota himpunannya 9, 11, 1 yang didapat dari 9 pangkat 1, 9, 9 pangkat 2, 11, 9 pangkat 3 sama dengan 1. Dan tabel Kelly berikut juga menunjukkan bahwa generator 9 ini merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Generator selanjutnya adalah generator 11 yang menghasilkan anggota himpunannya 11, 9, 1. Yang didapat dari 11 pangkat 1 adalah 11, 11 pangkat 2 adalah 9, 11 pangkat 3 adalah 1. Dan tabel Kelly berikut juga menunjukkan bahwa generator 11 merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Dan generator terakhir adalah generator 13 yang menghasilkan anggota himpunannya 13, 1 yang didapat dari 13 pangkat 1 adalah 13 dan 13 pangkat 2 adalah 1. Dan tabel Kelly berikut juga menunjukkan bahwa generator 13 merupakan grup terhadap operasi perkalian modulo 14. Jadi, semua subgrup dari U14 adalah untuk generator 1 menghasilkan anggota himpunannya 1. Kemudian untuk generator 5 dan generator 3 dan generator 5 menghasilkan anggota himpunannya 1, 3, 5, 9, 11 dan juga 13. Lalu untuk generator 9 dan juga generator 11 menghasilkan anggota himpunannya 1, 9, dan juga 11. Dan untuk generator 13 menghasilkan anggota himpunannya 1 dan 13. Untuk latihan soal yang ketiga, berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 2 dan contoh 3, apakah yang bisa kalian simpulkan dan kemukakan alasannya? Berdasarkan latihan soal yang kedua dan contoh yang ketiga, yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama, H elemen dari grup G dapat dikatakan bahwa H merupakan subgrup dari G jika untuk setiap A, B elemen H dengan AB inverse elemen H. Lalu yang kedua, suatu subgrup dapat dikatakan subgrup siklik jika grup siklik tersebut memiliki generator. Dan yang ketiga, bahwa tidak semua grup dapat disebut sebagai grup siklik jika generatornya tidak memenuhi syarat, yakni G sama dengan generator A. Hal ini dapat kita lihat dari contoh soal yang ketiga pada langkah yang ketiga, yang dimana suatu grup yang memiliki generator 11 tidak terbukti sebagai grup siklik. Nah, di sini ada contoh 4, misalkan G adalah grup Abel atau grup yang bersifat komutatif dan H merupakan X pangkat 3 sama dengan E, di mana X anggota himpunan G. Buktikan bahwa H kurang dari G. Nah, di sini kita ambil sebarang A, B anggota H. Perhatikan bahwa A pangkat 3, B pangkat 3 sama dengan AB pangkat 3 sama dengan E, karena G merupakan grup Abel atau grup yang bersifat komutatif. Kemudian ambil sebarang A anggota H, akan ditunjukkan bahwa A inverse anggota H. Perhatikan bahwa A inverse sama dengan elemen. Sedemikian sehingga A pangkat 3 dalam kurung A pangkat 3 inverse sama dengan A pangkat 3 dalam kurung A inverse pangkat 3 sama dengan E dalam kurung A inverse pangkat 3 sama dengan E. Demikian A inverse pangkat 3 anggota H. Jadi karena untuk setiap A, B anggota H
maka AB anggota H, dan untuk suatu A anggota H, maka A inverse anggota H, maka dapat disimpulkan H kurang dari G. Lalu di sini ada definisi 17 sifat komutatif pada grup. Misalkan A dan B ini merupakan elemen dari grup G yang berlaku sifat komutatif apabila AB sama dengan BA. Nah, di sini ada catatan semua elemen pada grup Abel berlaku sifat komutatif. Materi yang selanjutnya yaitu center suatu grup. Pada definisi 18 center of group, center suatu grup G dengan notasi ZG adalah himpunan bagian dari elemen pada G yang berlaku sifat komutatif, dengan ZG sama dengan A anggota himpunan G, di mana AX sama dengan XA untuk setiap X anggota himpunan G. Nah, di sini ada teorema 8, center suatu grup merupakan subgrup. Center suatu grup G merupakan subgrup dari G. Di sini ada pembuktian. Yang pertama, kita harus perhatikan bahwa identitas E akan berlaku sifat komutatif pada semua elemen di ZG. Dengan demikian, elemen anggota himpunan ZG. Dengan demikian, pada ZG memuat elemen identitas. Yang kedua, kita ambil sebarang A, B anggota himpunan ZG, maka diperoleh dalam kurung AB X sama dengan A dalam kurung BX sama dengan A dalam kurung XB sama dengan dalam kurung AX B sama dengan dalam kurung XA B sama dengan X dalam kurung AB. Dengan demikian, untuk setiap A, B anggota himpunan ZG, maka AB anggota himpunan ZG atau berlaku sifat ketertutupan. Yang ketiga, diberikan AX sama dengan XA. Perhatikan bahwa AX sama dengan XA. Maka kita kalikan kedua ruas dengan A inverse menjadi A inverse AX sama dengan A inverse XA menjadi A inverse A X sama dengan A inverse XA. Yang tadi A inverse A berubah menjadi E, maka EX sama dengan A inverse XA. Lalu menjadi X sama dengan A inverse XA. Lalu kedua ruasnya kita kalikan dengan A inverse lagi menjadi X dikali A inverse sama dengan A inverse XA dikali A inverse menjadi X A inverse sama dengan A inverse X dalam kurung A inverse. Lalu yang A inverse tadi kita ubah menjadi E, maka X A inverse sama dengan A inverse XE, dan hasil akhirnya menjadi X A inverse sama dengan A inverse X. Jadi A inverse ini berlaku sifat komutatif terhadap X. Dengan demikian, A inverse anggota himpunan ZG. Untuk setiap A anggota himpunan ZG berdasarkan pada pembuktian yang pertama, kedua, dan ketiga, maka ZG kurang dari G. Materi yang selanjutnya yaitu centralized suatu grup. Ada definisi 19 centralized A pada grup G. Misalkan G adalah suatu grup dan A elemen pada grup G, maka CA merupakan himpunan dari semua elemen pada G yang berlaku sifat komutatif dengan A. Dengan CA sama dengan G anggota himpunan G, di mana GA sama dengan AG. Di sini juga ada teorema 9, CA merupakan subgrup. Untuk setiap A elemen grup G, CA merupakan subgrup dari G. Di sini ada pembuktiannya, misalkan E merupakan elemen identitas pada grup G dan EA sama dengan AE. Untuk setiap A anggota himpunan G, maka E anggota himpunan CA.
yang menyebabkan CA tidak sama dengan himpunan kosong. Kemudian berdasarkan definisi 19 tadi diperoleh CA anggota G. Lalu kita ambil sebarang XY anggota himpunan CA, maka XA sama dengan AX dan YA sama dengan AY. Kemudian kita perhatikan bahwa XY inverse A sama dengan XY inverse AE sama dengan XY inverse A YY inverse. Lalu sama dengan XY inverse dalam kurung AY Y inverse sama dengan XY inverse dalam kurung YA Y inverse. Lalu sama dengan X dalam kurung Y inverse Y AY inverse. Lalu yang Y inverse Y kita ubah jadi E, maka XE AY inverse. Lalu menjadi XA Y inverse sama dengan AX Y inverse dan menjadi A dalam kurung XY inverse. Dengan demikian diperoleh XY inverse anggota himpunan CA, karena untuk setiap AB anggota CA dengan AB inverse anggota CA, maka CA kurang dari G. Nah, untuk interpretasi perbedaan definisi 18 dan definisi 19, di sini ada untuk sebarang grup G, centralizer pada G dari suatu X anggota himpunan G adalah CGX sama dengan G anggota himpunan G dengan GX sama dengan XG. Untuk suatu X anggota himpunan G, maka CGX adalah himpunan bagian tak kosong dari G yang berisikan elemen-elemen yang bersifat komutatif terhadap X. Jika G adalah grup abelian, maka jelas CGX sama dengan G untuk sebarang X anggota himpunan G. Nah, jika G ini grup non-abelian, maka E anggota himpunan CGX untuk sebarang X anggota himpunan G. Itulah sebabnya centralizer mustahil himpunan kosong. Apapun grupnya, apapun elemen X yang dipilih, pastilah elemen identitas termuat di dalam centralizer, karena elemen identitas bersifat komutatif terhadap semua elemen di grup. Maka, untuk sebarang grup G berlaku CGE sama dengan G. Nah, jika centralizer berisikan elemen-elemen yang komutatif terhadap suatu X anggota himpunan G, maka center berisikan elemen-elemen yang komutatif terhadap semua X anggota himpunan G. Jadi perbedaannya kalau centralizer terhadap suatu X anggota himpunan G, kalau center itu terhadap semua X anggota himpunan G. Nah, di sini juga ada interpretasi untuk center. Untuk sebarang grup, center suatu grup G adalah ZG sama dengan G anggota himpunan G, di mana GX sama dengan XG untuk setiap X anggota himpunan G. Jadi, center adalah centralizer dari semua elemen G. Oleh karena itu, definisi ini yang tadi itu ekuivalen dengan ZG sama dengan CGG sama dengan G anggota himpunan G, di mana GX sama dengan XG untuk setiap X anggota himpunan G. Karena setiap elemen di ZG komutatif terhadap semua elemen G, maka untuk setiap Z anggota ZG berlaku CGG sama dengan G. Serupa dengan centralizer, jika G adalah grup abelian, maka ZG sama dengan G. Begitu pula jika G grup non-abelian, maka pastilah E anggota himpunan ZG. Nah, di sini ada contoh, misalkan G adalah grup dan H kurang dari G untuk suatu A anggota himpunan G, AH A inverse sama dengan AH A inverse, di mana H anggota himpunan H. Tunjukkan bahwa AH A inverse kurang dari G.
Nah, untuk langkah yang pertama akan dibuktikan bahwa AHA inverse bukan merupakan himpunan kosong. Diketahui H kurang dari G, maka akan ada E anggota himpunan H yang menyebabkan AE A inverse sama dengan AA inverse, maka menjadi E. Sedemikian sehingga AHA inverse tidak sama dengan himpunan kosong. Lalu langkah yang kedua akan dibuktikan bahwa AHA inverse merupakan himpunan bagian dari G. Kita ambil sebarang X anggota himpunan AHA inverse diperoleh X sama dengan AHA inverse dengan H anggota himpunan H. Nah, kita perhatikan bahwa H kurang dari G ini menyebabkan H anggota himpunan G dan diperoleh A anggota himpunan G yang menyebabkan X sama dengan AHA inverse anggota himpunan G. Dengan demikian kita peroleh AHA inverse anggota G. Lalu untuk langkah yang ketiga akan dibuktikan bahwa AHA inverse kurang dari G. Kita ambil sebarang XY anggota himpunan AHA inverse dengan X itu AH1A inverse dan Y itu AH2A inverse untuk suatu H1H2 anggota himpunan H. Nah, kita perhatikan bahwa XY inverse sama dengan AH1A inverse, AH2A inverse, inverse. Maka menjadi AH1A inverse, AH2 inverse, A inverse. Sama dengan AH1 dalam kurung A inverse A, H2 inverse, A inverse. Nah, yang A inverse A tadi kita ubah menjadi E, maka AH1E, H2 inverse, A inverse. Maka menjadi AH1, H2 inverse, A inverse. Nah, karena H kurang dari G dan H1, H2 anggota himpunan H, maka H1, H2 inverse anggota himpunan G. Maksudnya H1, H2 inverse anggota himpunan H. Sedemikian sehingga AH1, H2 inverse A inverse anggota himpunan AHA inverse. Dengan demikian, karena XY anggota himpunan AHA inverse menjadi XY inverse anggota AHA inverse dengan XY inverse sama dengan AH1, H2 inverse A1, maka terbukti bahwa AHA inverse kurang dari G. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.